Perkenalkan, nama saya Alessandro Edison Jululu dengan NIM 20030200061, jurusan Administrasi Bisnis, kelas C semester 1. Video ini saya buat guna memenuhi tugas mereview buku ke-16 mata kuliah Sosiologi. Pada kesempatan ini, saya ingin menjelaskan mengenai isi dari buku 16. Bab 1, Sosiologi, Wacana dan Filsafat Publik. Apa itu ideologi? Berger mengungkapkan ideologi adalah salah satu konsep sentral dalam teori sosiologis. Ideologi dicirikan oleh selektivitas sebagai pelaku sosial yang pengalamannya berbeda karena hubungan keluarga, nilai dan kepercayaan, tingkat pendapatan, tempat tinggal, dan pekerjaan. Kita cenderung melihat dunia dan masalah sosial dan menafsirkan secara berbeda. Karena itu, kita cenderung mengabaikan bagaimana fenomena yang sama dipahami secara berbeda oleh karena orang lain. Interpretasinya didasarkan pada nilai dan perspektif yang berbeda. Meskipun kita semua memiliki sendiri ideologi dan cara dalam memandang dunia. Dalam setiap masyarakat atau negara bangsa, pandangan tertentu dianggap lebih penting dan dominan daripada yang lain. Seperti yang dipertahankan oleh Berger, ideologi merasionalisasikan kepentingan beberapa kelompok di atas yang lain. Ini mempelajari masyarakat sebagai entitas yang berada di luar individu dan berdiri di atas, dan sebagai hal yang dihasilkan melalui tindakan individu. Sosiolog menggunakan berbagai metode pengumpulan data seperti observasi, eksperimen, dan survei dengan memastikan tingkat objektivitas dan standar etika dan perilaku tertinggi yang ditetapkan oleh asosiasi profesional masing-masing. Sebagai sosiolog mempelajari faktor-faktor dan struktural serta periode sejarah yang telah menghasilkan awal dan kemajuan sebagai disiplin ilmu sosial dan pelembagaan sebagai subjek akademik. Ide dan teori sosiologis juga telah dibentuk oleh proses sosial, politik, dan ekonomi yang sama, yang pada awalnya menyebabkan kemunculan selama abad ke-19 sebagai suatu disiplin dan perkembangannya saat itu. Bagaimana mereka juga mempengaruhi struktural sosial dan mengubah struktural masyarakat. Sosiologi terdiri dari subjek yang luas dan beragam dan generasi yang sederhana tentangnya. Secara keseluruhan patut dipertanyakan. Sosiologi adalah bidang yang kontroversial dan sosiolog telah mempelajari dan memeriksa hubungan kontroversial dan masalah yang kompleks. Ada banyak ketidakpastian di antara sosiolog dari tradisi teoritis yang berbeda tentang, misalnya, bagaimana masyarakat diatur dan bagaimana masyarakat mempengaruhi kehidupan individu. Beberapa sosiolog telah mengadopsi lensa ilmiah untuk menjelaskan kekuatan fundamental yang telah dibentuk masyarakat manusia di masa lalu, sekarang, dan masa depan. Yang lain telah melihat periode waktu tertentu dan bertujuan untuk menafsirkan peristiwa sosial. Pada saat yang sama, ide-ide yang ditolak dan dikritik sekaligus dihidupkan kembali dengan cara baru dan dalam kondisi sosial ekonomi. Sosiolog mengkonseptualisasikan proses yang telah membentuk teori dan konsep sosiologis menjadi tradisional, modern, dan postmodern, faktor dan zaman, sejarah.
Turner menegaskan sosiologi adalah disiplin ilmu kesadaran diri yang diciptakan untuk mengeksplorasikan transformasi masyarakat dari masyarakat agraris ke kapitalisme industri atau yang disebut modernitas. Dalam beberapa tahun terakhir, sosiolog telah berteori tentang bagaimana perubahan dalam masyarakat modern telah mengubah struktural lembaga ekonomi, norma budaya, dan hubungan sosial di era postmodernitas. Dalam buku ini, istilah tersebut berarti analisis yang cermat. Ini mencerminkan prioritas sikap, perspektif teoritis, dan teknik penelitian yang dipopulerkan oleh para sarjana dan pemikir sosial modern dan postmodern. Narasi buku tentang sosiologi dan pengetahuan sosiologis dipengaruhi oleh cara berpikir yang tidak menjadi perhatian para sosiolog klasik. Saya mengadopsi pendekatan multiperspektif dan interaksional dalam menyelidiki masalah tersebut. Transnasionalisme. Globalisasi ekonomi juga memiliki efek negatif yang luar biasa pada dunia ketiga dan di negara-negara berkembang yang telah menghasilkan perlakuan yang berbeda dari individu dan kelompok dalam masyarakat dan dalam sistem politik, budaya, ekonomi, dan pendidikan. Transnasionalisme adalah perspektif teoritis yang menyelidiki hubungan dan institusi sosiolog politik serta keragaman dan ketidaksetaraan etnis, rasial, kelas, dan gender dari perspektif lokal atau global. Bass, Glick-Sicker, dan Shannon Black mendefinisikan transmigrasi sebagai proses di mana imigran menjalin dan mempertahankan hubungan sosial multistandar yang menghubungkan masyarakat mereka. Kami menyebut proses ini transnasionalisme untuk menekankan bahwa banyak imigran dewasa ini membangun bidang sosial yang melintasi perbatasan geografis, budaya, dan politik. Transnasionalisme adalah wacana yang menjelaskan hubungan dialektis antara globalisasi kapital, reproduksi, hubungan hegemoni, dan formasi gerakan perlawanan, organisasi oposisi, dan bidang diskursif yang melintasi batas suku bangsa dan membentuk hubungan sosial. Perspektif teoritis ini menjelaskan hasil dan konsekuensi dari kondisi dan hubungan sosial yang mendorong negara bangsa dan barat untuk memodernisasi atau berkembang melalui persaingan dan meniru barat, baik selama dan setelah era kolonial. Sebagai lensa teoritis, transnasionalisme menunjuk pada kesekumpulan interaksi dan proses pembentukan identitas yang beragam dan tumpang dalam bentuk biner oposisi seperti kami dan mereka, dan bentuk lainnya dari kategori esensial dan bias, menginformasikan pandangan dunia aktor sosial tanpa evaluasi kritik terhadap karakteristik Eropa dan etnosentris mereka. Timur dan Barat sendiri dipenuhi dengan perbedaan dan persamaan yang menumbuhkan sebagai sumber mereka baik dalam sejarah Timur maupun Barat. Timur tidak dipahami sebagai korban Barat, tetapi sebagai kategori yang terdiri dari aktor-aktor yang beragam, konflik, dan kadang-kadang lembaga serupa. Mereka dianggap sebagai
konstruksi yang diberi makna melalui wacana dominasi, penaklukan perlawanan, kerjasama, dan eksploitasi. Menurut wacana, budaya Eropa dipandang sebagai kendaraan utama yang memungkinkan kemajuan menuju liberalisme dan demokrasi. Menurut pandangan ini, budaya Eropa dan Barat yang dikonseptualisasikan sebagai pusat alam semesta mendefinisikan kemanusiaan karakteristik, namun sebagai sains yang berpusat pada Barat, sosiologi dipraktikkan dan dipengaruhi oleh intelektual non-Barat. Ini juga dibentuk oleh sejumlah tradisi perspektif teoritis yang bersumber dari pengalaman orang-orang yang terpinggirkan di negara-negara Barat dan non-Barat. Sudut pandang seseorang mencerminkan identitas dan pengalaman politik seseorang yang ditentukan oleh apa yang disebut oleh Anthony Giddens sebagai strukturasi. Ini menyiratkan bahwa sebagai agen perubahan sosial, kita adalah pencipta atau produsen struktural sosial melalui tindakan kita dan memang kelambaan kita. Pada saat yang sama, kita adalah produk dari struktur ini dan dipengaruhi oleh mereka. Sudut pandang feminis adalah cerminan dari pengalaman seseorang dalam institusi, masyarakat, dan hubungan dengan orang lain dari latar belakang yang berbeda atau serupa. Mereka berfokus pada masyarakat, kekuasaan, dan keadilan, dan komitmen untuk mengungkap dan memahami kekuatan yang menyebabkan dan menopang penindasan. Pendekatan integratif mengakui bahwa gender dan bentuk-bentuk penindasan lainnya merupakan faktor struktural yang dialami secara berbeda dan serupa oleh para faktor sosial. Dalam terang ini, Day memperkenalkan gagasan studi anti-rasisme integratif untuk mengatasi masalah pembahasan konstruksi sosial, ras, kelas, jenis kelamin, dan sosialisasi. Antirasisme integratif mengidentifikasi bagaimana berbagai bentuk marginal sosial dan struktur kekuasaan dan dominasi antar sekte dan bergeser saat masyarakat berubah. Dalam pengertian ini, ras seperti gender merupakan kriteria multifaset perbedaan yang bersinggungan dengan bentuk-bentuk penindasan lainnya, seperti kelas, jenis kelamin, etnis, budaya, seksualitas, dan agama. Karena antirasisme berfokus pada ras, feminisme menekankan analisis berbasis gender yang memungkinkan pendekatan holistik terhadap isu-isu sosial dengan memperhitungkan persimpangan dan manifestasi koordinatif faktor-faktor seperti gender, ras, dan etnis. Sekian dan terima kasih.